Nah, rotasi itu adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rotasi harus memiliki pusat acuan rotasi dan juga berapa jauh rotasi dilakukan. Dan tentunya karena dia perputarannya berapa jauh dalam derajat. Nah, di sini kita punya dua buah rumus ya. Yang atas ini kalau dia dirotasi terhadap titik pusat sebesar plus 90 derajat. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita plus 90 derajat itu adalah perputaran ke kiri. Kenapa sih Kak perputarannya ke kiri? Karena dia mengikuti kuadran dari suatu diagram kartesius, di mana ini mengikuti aturan dari trigonometri gitu ya. Jadi positif ini ke kiri dan negatif ini berputar ke kanan. Kalau yang bawah ini adalah rumus ketika dia dirotasi terhadap suatu titik tertentu gitu ya. Rumusnya agak panjang. Biasanya sih kalau di sekolah-sekolah itu biasanya kita diajarkan yang ini aja. Kalau yang sekolah agak unggulan mungkin dikasihkan ini, tapi mungkin soalnya juga tidak banyak. Nah, ini kok kayaknya banyak ya Kak rumusnya kayak. Nah, nih sebetulnya kalau kita lihat yang ini dan yang ini tuh sama nih. Yang ini dan yang ini tuh sama. Kenapa? Karena ketika kita memutar ke kiri 90 derajat itu sebenarnya sama dengan memutar 270 ke kanan gitu ya. Sehingga ini menghasilkan titik yang sama. Nanti notasinya seperti ini ya, X, Y terhadap titik pusat sebesar alfa, nanti pasti ada derajatnya, beda dengan dilatasi hanya nilai K, menghasilkan P aksen sesuai dengan rumus ini. Nanti kalau mengenai bangun, maka yang dirotasi adalah titik-titik sudutnya. Kita langsung coba aja, di sini titik A, min 3,1 dirotasi terhadap sudut 90 dan 180. Kakak contohkan dulu pakai ini ya. Maka untuk yang pertama, kakak punya titik A, min 3,1 dirotasi, ya, ini 0 terhadap titik pusat sebesar 90 derajat. Ini nggak ada plus minus, artinya dia positif, ya. Tentukan kedua bayangannya. Maka kakak dapat A aksen, kita cari yang positif. Oh, ini min Y, X. Ini adalah min Y, X ya. Dimana min Y ini berarti adalah min dari 1. Ini adalah Y-nya ya. X-nya ini berarti adalah ini. Min 3. Sehingga ternyata bayangannya itu adalah min 1, min 3. Kita coba sekarang yang si A ini. Ya, min 3,1. Tapi dia tetap terhadap sumbu, terhadap titik pusat dirotasi 180 derajat. Maka A aksennya itu adalah min X, min Y. Maka untuk mencari yang ini adalah min X berarti min dari min 3 ya, atau ini adalah plus 3. Ini adalah min dari 1 atau hasilnya adalah min 1. Sehingga A aksennya itu adalah 3, min 1. Sekarang gimana sih Kak cara menggambarnya? Jadi di sini kakak punya titik min 3,1. Nah, ini di sini nih titik A-nya. Dia dirotasi terhadap sudut 90 derajat ya, terhadap titik pusat. Nah, berarti kita akan menaruh busur derajat ya. Kita pakai busur derajat. Kita akan lihat ya, ini akan dirotasi 90 derajat. Gampangnya begini. Ini angka 90 derajatnya kamu taruh di sini. Nanti pusat dari busurnya itu ada di sini ya. Maka kita akan mendapati garis datarnya. Busur itu kan begini ya. Begini, terus begini. Biasa dah garisnya. Nah, yang ini itu mendekati titik A-nya. Nah, yang di sini itu adalah titik A aksennya yang mau kita cari nih. Gampangnya begitu. Maka kita dapat nih. Ternyata nanti jawabannya di sini. Min 3, min 1, min 3. Kalau 180 lebih mudah ya. Ini busur. Kita akan taruh titik A-nya di sini, kita mau cari titik A aksennya di sini. Jadi busurnya kita taruh, maka dia akan menghasilkan. Nah, itu nanti di sini nih. Nah, 3, min 1. Gitu ya. Jadi cara menggambarnya gitu, kita akan menggunakan busur derajat. Sekarang kita coba yang ini agak dibalik. Nah, ini sebenarnya ini adalah A, B ya, terhadap min 270. Berarti kalau supaya mudah, kakak jadikan X, Y ya, supaya sama dengan ini. P aksennya ini itu adalah min 270 itu berarti ini ya. Min Y, X. Ya, berarti di sini nih
berarti 8 itu sama dengan min Y, maka Y-nya adalah 8 ya, karena ini adalah min Y nih, 8 ini adalah min Y. Sedangkan min 6 itu sama dengan X ya, dapat berarti maka kita dapat titik pusatnya, titik awalnya itu adalah min 6,8. Nah, soal-soal yang dibalik biasanya di rotasi agak jarang. Kenapa? Karena kita nggak ada rumus pastinya nih ya. Dia harus menghafal, benar-benar menghafal. Beda dengan dilatasi yang tinggal dikali, maka ketika dibalik ya tinggal dibagi. Atau translasi yang dijumlah, kebalikannya tinggal dikurang. Kalau rotasi agak susah, karena dia seperti ini. Sama seperti pencerminan, dia juga agak sedikit lebih sulit dibandingkan translasi dan dilatasi. Sama juga halnya ketika kita harus menentukan titik sudutnya. Ya, kita harus menentukan berapa besar sih dia di rotasi. Itu juga agak sulit nih. Ini adalah P-nya, ini adalah X ya, ini koma Y. Di sini P aksennya, kalau kita lihat ya, ini P aksennya. Dari sini supaya ke sini ya, ini menjadi 5. Nah, ini berarti ini min X nih. Ya, min X ya, benar ya? Ya min X. Supaya dia menjadi min 16. Nah, ini dari sini ke sini supaya menjadi min 16 itu adalah min Y. Nah, maka kita cari nih yang X, Y menjadi min X, min Y. Oh, ternyata ini nih. Nah, berarti tentukan nilai A, alfanya bisa plus 180 derajat, bisa minus 180 derajat. Jadi agak terlalu mengandalkan rumus. Biasanya soal agak jarang. Sekarang yang ini. Sekarang kita punya titik P, min 5,16. Dia dirotasi terhadap pusatnya, bukan di titik pusat, tapi di 2,3 sebesar 90 derajat. Kita disuruh menentukan bayangan dari P setelah dirotasi. Ya, ini kalau kita lihat, ini berarti ini adalah X-nya ya, ini P-nya, ini X, Y, nah ini dirotasi terhadap titik S, ini berarti P, Q ya, sebesar alfa. Nah, kita tinggal lihat nih, P aksennya yang mana nih? Sebesar 90. Sebesar 90 positif, maka kita akan pakai yang ini nih. Ya, memang ini agak menghafal rumus nih. Ini P ditambah Q dikurang Y, min P ditambah Q ditambah X. Ya, maka untuk yang ini, nah ini untuk P aksen, untuk X dari si P aksen ini, tinggal kita masukin aja nih. Ya, berarti P ditambah Q dikurang Y. P-nya itu adalah ini tadi 2 ditambah itu adalah ini 3 dikurang Y-nya itu ini nih. Y-nya ini 16. Berarti ini 5 dikurang 16. Hasilnya itu adalah minus 11. Sekarang untuk yang ini, min P ditambah Q ditambah X ya. Min P berarti ini min 2 ditambah Q itu adalah 3 ditambah X itu adalah min 5. Ya, maka di sini kakak punya 1 dikurang 5 nih. Dapatnya adalah min 4. Sehingga ternyata P aksennya itu, ini tadi kan hitungan untuk yang ini untuk yang ini. Hasilnya adalah min 11, min 4. Ya, jadi memang ini sangat mengandalkan rumus. Makanya di awal video translasi kakak pernah bilang ini gampang-gampang susah. Sekarang kita akan coba kalau misalkan dia dirotasi 2 kali. Maka tetap sama nih ya. Ini kakak punya P 2, min 6. Dia dirotasi terhadap 0,90. Terhadap titik pusat sebesar plus 90. Kita lihat nih, ini jadi min Y, X. Ini P aksennya itu adalah min Y, X ya. Min Y berarti ini min dari min 6. Nah, berarti ini adalah plus 6 karena ini adalah Y-nya ya. X-nya berarti tinggal lihat ininya, X nih. Berarti ini adalah 2. Berarti ini adalah 6,2. Sekarang dia dirotasi lagi terhadap titik pusat tapi sebesar minus 180 derajat. Berarti kita akan pakai ini sekarang ya. Ini berarti P aksen, P double aksennya. Nah, ini adalah min X, min Y. Nah, berarti sekarang ini min X-nya itu acuannya bukan terhadap P tapi P aksen. Ini adalah X-nya,
ini adalah Y-nya. Sehingga ini adalah min 6, min 2. Nah, ini adalah bayangan akhir dari si titik P. Sampai sini cukup mudah ya. Ternyata gampang nih. Sekarang yang terakhir kita coba kalau suatu bangun. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau suatu bangun maka yang kita rotasikan adalah titik-titiknya. Di sini kita punya 3 titik dan disuruh menentukan bayangannya. Maka kita satu-satu nih. Titik A 3,9 dirotasi terhadap titik pusat karena tidak dikasih tahu apa-apa sebesar positif 90 derajat. Maka kita pakai yang ini ya. Maka A aksennya itu adalah ini min Y, X ya. Dimana ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Berarti ini min 9,3. Gampang. Sekarang untuk titik B-nya, berarti 3,3. Ini berarti X-nya, ini berarti Y-nya. Dirotasi terhadap pusat sebesar 90 derajat. Semua sama nih, karena bangunnya sama. Kalau beda-beda titiknya, nanti bangunnya bukan segitiga lagi, bisa berbeda gitu ya. Maka B aksennya ini adalah ini sama nih, min Y, X. Berarti min 3, kan Y-nya 3,3. Gampang ya. Yang terakhir adalah C-nya ya, 6,3 sama dirotasi terhadap pusat sebesar 90 derajat. Nah, di sini berarti C aksennya sama nih. Masih sama nih karena pakai 90 derajat. Min Y, X. Dimana ini adalah X-nya dan ini adalah Y-nya. Sehingga jawabannya adalah min 3,6 ya. Jadi gampang nih ternyata kalau untuk rotasi. Cara pengerjaannya memang gampang banget. Tinggal melihat ini. Cuma yang sulit apa? Yang sulit adalah menghafal. Dan untuk menghafalnya